Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ أستاذنا ومعلمنا هذه Nasution wa muallimuna wa ustaduna Muallim Zubair Nasution lahu wa lisdi Syekh Haji Abdullah Fakilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa bil khusus ala hadhil jamaah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi ulumihi fid daraini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lisawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu tarku jami'il muharramat. Dan wajib kamu semua anak-anak muallim, adik-adik muallim semuanya, tarku jami'il muharramat, meninggalkan seluruh apa yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat air, aqua itu kan boleh diminum, boleh ya? Karena tidak ada najisnya. Tapi kalau masuk hitam putih, apa hitam putih? Teh cicak. Hitam putih namanya teh cicak namanya itu. Air aqua banyak masuk teh cicak diminum boleh enggak? Enggak boleh, ada kotorannya. Sama kayak kamu nih, kalau kamu pintar sekalipun, soleh sekalipun, banyak ibadahnya, tapi kalau misalnya dalam batin kamu ada perkara yang kamu kerjakan yang haram, semua fikihmu enggak bermanfaat semuanya itu. Makanya kudu hati-hati, yang diharamkan itu jangan dikerjain. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat-malaikatnya memantau kita semuanya. Apa diantaranya yang paling fatal? Ka'uquqil walidaini, durhaka sama orang tua. Ini hati-hati ya. Yang masih ada orang tuanya, masih ada ibunya, masih ada ayahnya. Konco wedok nih, yang perempuan dipanggil mamanya Fatimah. Apa jawabnya? Fatimah. Saya mah Abdullah. Nun, ya kan? Jangan apa bro, nah, itu jangan apa saja nggak boleh. Mata kita mendelik aja nggak boleh. Hati-hati, apalagi nyakiti hati maknya. Hati-hati, ya. Allah selalu menggandeng itu. Aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Orang tuamu itu ayah ibu. Hati-hati. Pinter kamu, soleh kamu, alim kamu, jadi ustadz pun, tapi nyakiti hati maknya hati-hati. Nyakiti hati ayahnya hati-hati. Tidak bermanfaat semuanya ilmu kamu tadi itu. Kudu dijaga. Ya. Jadi jangan sempat menyakiti hati orang tua kita. Banyak kisah yang nyata. Salah satu dosa yang disegerakan Allah di dunia, di akhirat kena, di dunia kena. Dosa nyakiti hati orang tua. Di dunia diazab Allah Subhanahu wa taala. Tahu maling kundang? Di dunia kena. Tahu sangkuriang? Di dunia kena. Tahu Alqamah? Alqamah sahabat Nabi, ahli sholat, ahli puasa, ahli tahajud, ranking 1 macam lah itu. Alqamah.
semenjak dia sudah menikah sama istrinya, lebih dipatuhi istrinya daripada maknya. Sakit hati maknya. Ya, kamu jadi istri jangan gitu nanti ya. Saling mendoakan. Jadi suami punya ilmu, supaya bisa membimbing istrinya. Coba bayangkan, Alqamah, semua ibadah apa yang dikerjakannya. Tapi begitu mau mati, posisi naza', tahu naza'? Naza' itu semua kita ini pasti mengalami naza', sakratul maut. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Kata Rasulullah, sakitnya mati itu seperti ditusuk 80 pedang. Seperti di kulitnya dikeletetin. Sakitnya mati tadi itu. Alqamah begitu mau meninggal tidak dicabut Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Rohnya di sini sampai ditalkin, la, tidak bisa. Tidak bisa. Hati-hati. Kata Nabi, ini masih ada ibunya enggak? Masih ada. Rasulullah datang ibunya, tanya apa salah Alqamah ini? Apa kata ibunya? Enggak ada Rasul. Kalau enggak ada nanti jenazah anak ibu saya bakar. Janganlah dibakar Rasulullah, anak kandungku itu. Bagaimanapun itu anak kandungnya, ya kan? Ibunya datang, kemudian aku ada sikit aja disakiti Rasulullah. Sikit tergores saja, tergores sikit saja. Kamu bilang sama ibu kamu sampai ke aras. Kata Allah, itu siapa anak yang durhaka itu? Anaknya rajin sholat di Allah, catat namanya. Coba, nggak bermanfaat semuanya. Begitulah mau dicabut tidak diizinkan Allah. Begitu, nggak digerakkan Allah lidahnya, tidak digerakkan Allah. Dalam ajaran kita ada talqin, ya. Talqin itu ada dua, talqin qoblal maut, talqin ba'dal maut. Talqin qoblal maut, sebelum mati ditalqin. Kamu punya orang tua nanti, ya, udah tua orang tua kamu, siapa lagi yang ngurusi? Kalau ingin tahu anak yang berbakti itu 7 anaknya jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, macam-macam jadi. Kamu tahu siapa yang paling berbakti? Ketika sakit siapa yang datang ngurusinya? Ketika sakit siapa yang mencebokinya? Ketika sakit siapa yang menggendongnya? Seperti itulah kamu dulu dibuat orang tua kamu, ya kan? Siapa yang datang? Itu yang berbakti. Tapi tidak. Ibunya walaupun begitu dimaafkannya, hanya tergores sedikit aja begitu matinya. Sedikit saja tergores. Nauzubillah. Maka hati-hati. Yang masih punya ibu, masih punya ayah, ya, bagaimanapun tingkah laku orang tua kita, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berbakti sama orang tua, mendoakannya. Begitu dicabut nyawanya, sudah dimaafkan, ditalkin Rasulullah. Bilal, coba kamu talkin. Sudah mendapat maaf dari ibu kandungnya. La ilaha illallah. Selesai. Matinya husnul, hampir saja. Hampir saja. Seluruh amalnya enggak berguna. Hampir saja. Hati-hati. Ya, itu namanya kalau orang tua sudah sakit parah, dekatin. Baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'du. Kalau susah matinya, baca surah Ar-Ra'du. Mudah-mudahan dicepat Allah wafatnya. Kalau susah juga, ambil siwak. Tahu siwak? Kayu siwak. Yang arak itu, yang dari Arab yang dibungkus itu yang halus. Kalau yang jalan gajah itu agak keras tuh, tapi juga ada juga yang halus. Disiwakkan, seret, seret. Insya Allah dipermudah matinya. Pelan-pelan. Jangan kuat-kuat gini-gini, nanti banti betulan nanti. Pelan-pelan, disiwakkan. Bersiwak itu ibaratnya satu amal, 70 kelebihannya. Salah satunya bisa mempercepat roh keluar. Itulah siwak tadi itu, disiwakkan keluar. Jadi ibaratnya begitu ditalkin la ilaha illallah, dicabut Allah Subhanahu. Hampir saja. Tahu Juret? Syekh Juret. Ahli ibadah, semuanya ahli ibadah. Coba nggak ada yang nggak ahli ibadah. Begitu dia sedang sholat sunnah dipanggil mbaknya, Juret, Juret, ayo kamu lagi sholat duha, ya, sholat duha sunnah atau wajib? Kata Nabi, barang siapa minta harta, tidak pernah sholat duha, bohong dia. Cuman kebanyakan orang sholat duha karena duitnya.
Ya kan? Udah sholat duha nggak laku-laku jualannya piye iki, ya kan? Hah? Sholat duha semata-mata karena harta, padahal yang paling hebat sholat duha itu orang yang mengerjakan sholat duha dosanya diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tinggi dosanya, paling tinggi itu derajat ibaratnya pahala yang diberikan Allah bagi orang sholat duha. Walau 2 rakaat silakan sholat duha. Juret sedang sholat sunnah dipanggil maknya, Juret, Juret kamu sedang sholat duha, dipanggil, kira-kira teruskan atau batalkan? Hah? Batalkan ini, teruskan, ini lanjutkan. Mana? Dia sedang salat sunnah. Panggilan orang tua hukumnya wajib. Ya, dia ngerjakan salat sunnah, diteruskannya saja sama Juret. Dipanggil emaknya. Coba, Juret hanya ngerjakan amal ibadah kok bagus. Karena nggak ngaji fikih. Nah, ini tadi kan? Itu hati-hati kamu. Nggak ngaji fikih, tidak tahu najis, tidak tahu mana sunnah, mana wajib, mana halal, mana haram. Sangkanya wajib semuanya, diteruskannya. Berdetaklah hati maknya tadi itu. Hati-hati. Udah berdetak sikit hati maknya, terjadilah fitnah sama Juret. Suatu hari ada perempuan hamil, ngaku-ngaku ini anak Juret. Tuan, aku dihamili Juret. Dia berzina samaku, selingkuh samaku, kata perempuan. Difitnah, Juret tadi itu difitnah habis-habisan, luar biasa fitnahnya. Sampai rumah ibadah Juret dihancurkan, Juret ditangkap, kemudian disidang. Kata Juret, Tuan, aku tidak mengerjakannya Tuan. Kalau ingin tahu tunggulah nanti anak ini lahir. Dalam hadis sahih ada 5 anak, 5 bayi yang bisa ngomong. Di antaranya bayinya Juret. Ya, begitu lahir bayi tadi itu, Juret walaupun begitu punya kelebihan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipeganglah pusat anak tadi itu. Wahai anak, siapa ayahmu? Anaknya ngomong, anak bayi. Apa kata anak bayi? Ayahku bukan si Juret. Ayahku si pengembala itu. Dia berzina sama si pengembala. Tengok Tuan. Tengok ini. Hampir saja. Apa kata Juret? Inilah sebab aku tidak menghiraukan panggilan emakku. Hati-hati, hampir saja. Ketika dia sudah minta maaf sama emaknya, dia pun diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ya. Begitu juga bagi orang yang patuh sama orang tuanya, taat sama orang tuanya. Tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu begitu dia berjalan di atas udara, tiba-tiba dia melihat air laut naik ke atas. Belum pernah ini air laut naik ke atas. Kemudian Nabi Sulaiman perintahkan jin Ifrit, hei jin Ifrit, tolong ke bawah. Kamu lihat apa yang terjadi di sana. Di bawah itu ada kubah kayak masjid, kubah hijau, ya besar. Kalau gitu angkat kubah tadi itu. Begitu diangkat kubah tadi itu, ternyata kubah tadi itu bersinar warna hijau, kemudian didoakan Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman berdoa, terbukalah pintu kubah tadi itu, keluarlah sosok putih pakai jubah. Ditanya, kata Nabi Sulaiman, apakah kamu dari golongan manusia, jin atau malaikat? Kata orang tadi, wahai Nabi Sulaiman, aku termasuk dari golongan manusia. Lah, kenapa engkau dapat derajat seperti ini? Kata siapa? Nabi Sulaiman. Dulu ketika orang tuaku sudah tua, ketika orang tuaku mau qadha hajat di kamar mandi, aku gendong Nabi Sulaiman. Ketika emakku ingin ke tempat tidur, aku bopong dia, wahai Nabi Sulaiman. Baktinya sama ibu kandungnya. Begitu dia ingin ke kursi, kupapah dia. Sampai-sampai terdengar emakku berdoa, aku dengar ke kupingku, ya Allah, selamatkanlah anakku ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Jangan kau tempatkan dia di dunia, jangan engkau tempatkan dia di darat, ya kan? Ibaratnya di langit dan di darat. Jadi Allah siapkanlah kubah, sampai sekarang anak itu ada sampai sekarang, saking baktinya sama orang tuanya. Begitu ibunya meninggal, Allah siapkan kubah hijau. Dia tidak tinggal di langit, dia tidak tinggal di darat, tapi dia tinggal di mana? Di laut, baktinya sama ibunya. Ini hati-hati. Jadi sebelum ngaji fikih, ngaji tauhid, bersihkan dulu semuanya. Uququl walidain. Maka kata Rasulullah, barang siapa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan doa orang tua. Hafal doa orang tua. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Allah
warham. Itu doa, jangan pernah kau tinggalkan. Setiap berdoa, masukkan doa orang tua supaya doamu mustajab. Satu, waqat'ur rahim. Jangan sempat di antara kamu ada memutuskan satu rahim. Udah pernah kita bahas, ya. Kalau nanti udah menikah, ya, banyak keluarga, ada namanya arisan. Ada arisan, ikut, ya. Ibaratnya arisan itu adalah nyambung silaturahim. Sapa, ya, ditegur, salaman, mamin muslimin. Setiap umat Islam jumpa laki-laki, jumpa laki-laki, perempuan jumpa perempuan, yaltaqiyani, berjumpa, kemudian fayatasofahani, salaman, wa yusalliyani, sambil baca salawat, dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kamu enggak cakepan, enggak ada guna semuanya. Fahim tum? Fahimna, bagus. Kemudian wasyarbul khamar. Jangan pernah minum khamar. Laki-laki perempuan dijaga betul-betul, ya. Kenapa? Man syaribal khamar. Barang siapa minum khamar, pokoknya merusak akal, memabukkan, sabu, narkotika, hati-hati nih. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Kalau kamu lihat orang baik atau tidak, jangan tanya dia. Kamu baik? Oh baik, aku baik. Tanya dia baik aja. Kalau kamu ingin lihat, kamu ingin berteman atau ingin mencari kekasih atau apapun pasangan, jangan tanya dia. Anil mar'i la tas'al was'al an qarin. Tanya sopo koncone. Sopo koncone? Siapa kawannya? Kalau dia berkawan dengan tukang cat, gimana? Dia kena cat. Kalau dia berteman sama tukang bengkel, ya hitam, namanya berteman sama tukang bengkel. Kalau dia berteman sama tukang minyak wangi, abang nih wangi aja ya, rupanya koncon itu minyak wangi KB. Minyak wangi semuanya. Itu tergantung siapa kawannya. Makanya dulu pernah malam diwasiatkan sama orang guru, ngajilah supaya banyak kawanmu. Kalau kamu orang ngaji semuanya, insya Allah kamu banyak temennya, banyak partnernya. Maka hati-hati, jangan sempat kamu minum khamar, ya. Ummul khobais. Khamar itu induk dari segala kejahatan. Jangan walau setetes. Kata siapa? Setetes. Taknya berapa kali? Tak, ku tak mau, tak. Saya bilang itu. Roma ira. Nah, setetes pun tidak boleh. Fudail bin Iyad punya seorang murid. Muridnya alim, cerdas. Dialah harapan nanti jadi guru, jadi pengganti Fudail bin Iyad tadi ini. Aku punya murid alim, cerdas, pintar, soleh. Kalau aku mati nanti yang gantikan. Suatu hari Fudail bin Iyad, muridnya itu sakit parah. Ya, karena sakit parah, gurunya sibuk lupa menjenguknya. Dia sakit parah, rupanya ketika dia sakit, kata dokter tidak ada obatnya. Tuhan bisa sembuh kalau misalnya minum khamar. Khamar sedikit aja untuk jadi obat. Boleh nggak kira-kira itu ya? Boleh nggak kira-kira ya? Untuk obat minum khamar. Malam pernah wirid, ya ikut-ikut wirid, ya laki-laki ikut wirid. Di belakang itu ada lemari. Lemarinya itu banyak minuman memabukkan. Malam baca sampai sekarang hafal. Waktu kelas 2 sanawiyah malam ikut wirid. Malam tengok tulisannya whisky, brandy, bir bintang, apalagi martel, ada martel, coba merek minuman namanya martel, apa nggak kena gebuk lah konggo ya. Martel macam aja. Jadi saya tanya, Pak ini apa Pak? Oh itu minuman khamar. Untuk apa Pak? Saya nggak bisa tidur kecuali minum itu sedikit saja. Nah kira-kira haram nggak tuh ya? Walaupun setetes tidak memabukkan, hati-hati, nggak bisa. Jadi muridnya itu karena untuk berobat minum khamar, sedikit aja sembuh memang. Tapi begitu dia sembuh, kawan-kawannya bingung, kok sifatnya berubah. Suka menghibah, suka menfitnah, ada hasadnya. Tuh Allah nggak mau tuh, sedikit aja masuk. Allah semua rubah sifatnya. Kemudian yang kedua, sakit yang kedua, gurunya datang, udah sakit parah. Gurunya menangis, murid kesayangannya sakit parah. Dibimbing sama gurunya, ayo muridku ucapkan kalimat la
Nggak bisa, nggak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya su'ul khotimah. Kemudian Allah mimpikanlah dia bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan dia. Gurunya bertanya, wahai muridku, mengapa Allah bisa mencabut nurmu dan mencabut ilmumu? Apa kata muridnya? Dulu aku ketika berobat sempat masuk khamar dalam perutku. Hati-hati ya, sakitnya sakit bengek. Makanya kelelawar. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada tuh bengek, makanya kelelawar. Trombositnya kurang, makanya sop ular. Ada? Ada tuh ya, obatnya yang haram, likulidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Jangan yang haram masuk, pasti ada obatnya. Enggak boleh. Makanya khamar itu ummul khaba'is, induk segala kejahatan. Barang siapa minum khamar di dunia tidak akan bisa merasakan khamar di akhirat. Loh, di akhirat ada khamar? Ada. Mabuk. Cuman mabuknya kayak gini, ini tenggen namanya. Di sana mabuknya entah zikir, entah apa, nggak tahu. Yang penting begitulah, ya. Makanya minuman sungai itu, sungai di surga, ya kan? Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang sungai itu lantainya kaca. Surga itu lantainya kaca, di bawahnya sungai. Ada 4 sungai. Ternyata kita lihat sebuah kitab, sungai itu keluar dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang bolong ada berapa? Yang pertama mim, mim kan? Bismillah. Yang kedua ha. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman. Kemudian mim ar-Rahim. Disitulah keluar sungai-sungai yang mengalir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungai Ara, sungai Madu, sungai susu. Bukan susu lagi bacanya, susu, ya. Saking nikmatnya, bukan hanya minum, nyemplung pun silakan. Bayangkan, sungai tawar, semuanya ada. Makanya ibaratnya bismillah itu luar biasa, ya. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab Safitun Najah yang sudah ditajribah para ulama, barang siapa sebelum tidur membaca bismillah sebanyak 21 kali diamankan dari 3 hal. Amina minas sariqah, diamankan dari maling, rumahnya gak kemalingan. Amina min mautil fuji'ah, diamankan dari mati tiba-tiba, ya. Tiba-tiba mati, mau gak mau gitu? Ya jangan, kalau bisa kita sebelum mati diingatkan Allah mengucap kalimat la ilaha illallah. Amina minasyaiton, diamankan dari setan, sihir, santet, macam. Jadi nggak usah banyak-banyak, baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Ya mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Syekh Barsisoh? Syekh Barsisoh, orang yang ngaji udah Pak Ma'ruf. Ya, kalau dia belum ngaji baru tahu Syekh Barsisoh itu ulama besar, waliullah. Hujan katanya, berhenti. Bisa dia jalan di atas air. Kamu pun bisa naik kapal boat, ya kan? Murid-muridnya apalagi doanya mustajab. Coba Syekh Barsisoh, begitu ada orang masuk ke dalam masjid, ya, beribadah siang malam, nggak tidur, nggak makan. Barsisoh tahulah, bisa dia seperti itu ya, kata Syekh Barsisoh. Ditanya apa resepnya Pak? Resepnya sebelum beramal buat dosa dulu. Gitu katanya. Bener nggak itu? Sebelum beramal buat dosa dulu. Aku seperti ini, kata orang tadi itu. Sebelum beramal aku buat dosa dulu, baru aku beribadah. Coba seminggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, sanggup dia beramal beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Barsisoh cemburu sama orang tadi ini. Masa aku kalah? Hati-hati, perangkap iblis itu, ya. Kalau misalnya ibaratnya orang dapat nikmat, kita ikut senang. Kalau orang susah, kita ikut susah, ya. Jangan orang senang kita susah, orang susah kita senang. Tetangganya beli Nmax, pening kepalanya. Ya Allah, pening kepalaku, ya. Tetangganya beli kulkas, nggak bisa tidur dia. Kenapa? Itu tadi penyakit hasad dengki. Nah, hati-hati. Kemudian dosa apa kira-kira? Membunuh. Dosa besar itu membunuh. Apalagi? Semua dosa disebutkan. Syekh Barsisoh nggak mau. Udah gini ya Tuan Syekh, minum arak sedikit aja. Sedikit aja minum arak. Tuan Syekh nggak pernah minum arak.
cari arak, yang jualan arak, mbak-mbak cantik, ya kan? Nah, sekali minum tes setetes, piye? Kelenger, mabuk, ya. Baru setetes udah mabuk. Yang asalnya tidak berzina, berzina sama perempuan tadi. Bingung dia, dibunuhnya perempuan tadi. Gara-gara khamar bisa membunuh, bisa berzina. Coba bayangkan, sebar siso itu. Begitu dia ditangkap sama raja, digantung sama raja, datang lagi orang tadi. Cuman sebar siso? Mau aku selamatkan? Tolonglah selamatkan aku. Gimana caranya? Satu syaratnya, keluar dari Islam. Coba bayangkan, Syekh ini, Tuan Syekh. Bagaimana aku bisa keluar dari Islam? Aku terikat seperti ini. Anggukkan kepala Tuan. Begitu diangguk, kecep, penggal kepalanya. Mati su'ul khotimah. Hati-hati ya. Konco lanang nih yang laki-laki jangan sempat salah kawan. Kawan-kawan yang mengajak seperti itu jauhi. Jangan sempat kita minum khamar. Udah yang bagus-bagus saja. Kemudian waqatlun nafsi, membunuh. Kalau kita dibunuh gimana? Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, suatu hari ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang sama Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Nabi, piye ki Nabi? Kalau aku lagi jalan-jalan, keretaku dirampas, handphoneku diambil, ya kan? Dibegal hartaku. Qala fala tu'tihi, jangan berikan, kamu pertahankan. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, laki-laki bertanya, ara'aita in qatalani, kalau nanti aku ingin dibunuhnya Rasulullah gimana? Qala qatilhu, bunuh juga dia. Berani? Berani enggak? Ya kan? Mempertahankan ini. Bisa jambak-jambak, gigit-gigit gitulah ya. Sedapatnya lah pokoknya. Udah. Qala ara'aita in qatalani. Ya Rasulullah, kalau ternyata dalam mempertahankan kereta aku dibunuhnya, plek aku mati. Piye Rasulullah? Gimana Rasulullah kalau aku mati? Dalam mempertahankan itu Rasulullah, fa anta syahid. Kamu mati syahid. Udah. Qala ara'aita in qataltu. Sekarang kebalikannya Rasulullah. Aku punya kekuatan. Aku ingat pesan Rasulullah dalam kitab Ratibul Hadab. Barang siapa keluar rumah membaca doa, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Ulangin. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Sendirian, 1, 2, 3. Ala nafsi wa ahli wa mali. Makanya sebelum ngaji berudu awak. Ya. Kalau kita nggak berudu, nur nggak datang. Tapi kalau berudu suci, ya insya Allah dapat sedikit. Allah buka kolbun kita, tangkap itu tadi ilmu tadi. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Orang tadi mengamalkan doa Rasulullah. Pendek saja. Doa keluar rumah itu banyak, baca semuanya ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ala nafsi. Aku mau keluar ya Allah, jaga diriku ya Allah. Jaga diriku. Itu namanya nafsi. Apa arti nafsi? Diri ya. Ala nafsi. Wa ahli. Aku punya anak, punya emak, punya ayah, punya adik. Semuanya aku titip kepadamu ya Allah, adik-adikku ya Allah. Dulu doa ini mulai mencari karena musim culik. Anak-anak sekolah diculik, dibelah, organnya diambil, mulai takut. Jadi minta tolong sama Allah, minta petunjuk sama Allah, kira-kira ada enggak kitab amalan, ternyata dikasih Allah, rujukannya kitab Ratibul Hadab di sudah doa. Begitu diamalkan, alhamdulillah semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nafsi wa ahli. Ya, kita pulang kampung, orang tua pergi kerja, orang tua baca itu, anak-anaknya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa mali, apa wa mali? Harta, handphonemu, ya kan? Jangan sempat kamu dihipnotis. Bahaya dihipnotis. Hipnotis pun beda lagi amalannya. Dulu pernah juga malam ketemu sama Tuan Guru Halim. Apa pesan Tuan Guru Halim? Irham, hati-hati ya.
Banyak sekarang orang-orang alim yang salah sasaran. Banyak terpengaruh, terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan hipnotis. Wah, takut juga lah. Entah-entah nanti awak disantet gimana ya kan? Apa? Jadi gimana Tuhan supaya kita dijaga Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa baca. Tengok kitab Jamul Jawami, disuruh buka. Tengok kitab Jarul Mauhub, di situ ada 4 bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. 4 kalimat. Apa pertama? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. 4 kalimat supaya tidak kamu dihipnotis orang, dijahati orang. Ya minta tolong sama Allah. Ini kisah nyata, kisah baru-baru terjadi. Jadi ketika Mualim dapat amalan tadi itu, Mualim punya teman ya, di depan rumah Mualim itu ada kios. Nah, kios itu ada kios handphone. Itu teman Mualim tadi yang jaga di situ. Jadi karena berbagi ilmu, Mualim kasih sama dia. Dia pulang ke pancing satu, tetangganya itu pancing itu sakit semuanya. Ini memang terjadi sakit. Emaknya sakit, anaknya sakit, udah lama sakitnya. Asal mau tidur perutnya sakit, asal mau tidur perutnya sakit, seperti goyang-goyang perutnya. Wallahualam bisawab lah. Karena dia nggak punya bacaan, yang baru didapat jadi dikasih. Udah Bu, ini aja baca. Ini kami dapat dari Tuan Guru Abdul Halim. Yakin dia dengan bacaan tadi itu, sebelum tidur dibacanya doa tadi itu. Udah berobat kemana-mana tak sembuh-sembuh. Ya, Mualim aja kayak nggak percaya, tapi karena terjadi ya itu namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu tidur, jadi anaknya ini dulu dilarang pacaran sama emaknya karena masih sekolah, karena masih kuliah. Mungkin karena emaknya nggak setuju, ibaratnya jangan lagi, mungkin sakit hati macam lah, kita nggak tahu. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kejadian itu sakit terus orang tuanya sama anaknya, itu pun serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada obatnya. Begitu berobat terus menerus, ada jalannya. Dapat bacaan tadi itu, sebelum tidur dibaca perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala astaghfirullah. Bangun dari tidur, ada ular mati di atas perutnya. Dua-duanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sekali-sekali berteman sama iblis, sama dukun, sama setan. Kalau penyakitnya gaib, imbangnya gaib. Siapa yang gaib? Allah. Serahkan sama Allah. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Baca doanya. Lanjut sedikit lagi. Ya. Jadi boleh. Wa akli riba, jangan makan riba. Orang-orang tuamu ya. Dulu Mualim pernah dapat pesan dari kiai, kalau awakmu mondok nang gini, kamu sekolah agama, jangan sempat kamu dikasih makan uang panas. Rentenir, tahu rentenir? Riba, masuk sesuap, amal tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Bilangi emaknya, bilangi ayahnya, ini enggak benar kerjaannya mak. Rentenir, ngasih pinjaman sekian, nanti berbunga pinjamannya, kerjaannya ngutangi orang. Tapi ya begitu ya, pokoknya yang dilarang agama jangan dibuat. Masuk sesuap saja, yang riba itu semua tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan ya. Wazina, dan berzina, hati-hati. Yang perempuan dijaga betul. Kalau minum baca bismillahirrahmanirrahim. Kita enggak tahu kamu ada acara karena pernah kejadian. Dikasih minum, kamu lupa baca bismillah, minum aja, ternyata ada obat tidurnya. Hati-hati, makanya hati-hati. Jangan asal-asalan berteman ya. Minimal baca bismillah. Makanya nanti kalau kamu punya anak nanti, bakal punya anak nanti kan, mau nikah, punya anak, lahir anak nanti yang lanang, laki-laki, jangan lupa anak tadi kamu pegang, kamu azan nih, cari suami yang bisa azan. Ini disuruh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung anaknya nggak ngomong, Pak, goblok. Surah azan malah takbiran. Azan ya, azankan kuping kanan, qomatkan kuping kiri. Baik anak itu laki-laki dan perempuan, azankan kuping kanan, qomatkan kuping kiri. Ya.
Kalau di situ ada laki-laki, hak azan kan untuk laki-laki. Tapi kalau suaminya nggak ada, bapaknya nggak ada, perempuan semuanya nggak boleh diazanin, yang boleh dikomatkan. Jangan salah baca, dikumatkan. Ya. Kalau kumat lain ceritanya, komat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid masuk. Udah kamu azankan, jangan lupa baca surah Inna Anzalna. Kata Rasulullah SAW, barang siapa lahir anaknya, dibaca surah Inna Anzalna, maka anak tadi dijaga dari berzina. Baca Inna Anzalnahu fi lailatil qadr, surah Al-Qadar, ingat-ingat ya. Nanti ke depan untuk seperti itu. Wa ka'af'ali qaumi Lut alladzi ahlakahumullah ta'ala binudubihim. Dan hindari perbuatan kaum Nabi Lut. Tahu kami Nabi Lut? Lanang suka amalah lanang. Seksual, hati-hati. Nampak konco ini kok cantik kali ya. Hindari. Kamu mondok di pesantren hati-hati. Dikurung, nampak kawannya, hati-hati ya. Pokoknya dijaga betul, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum homo ja'ala safilaha aliyah. Allah balik semuanya. LGBT, itu LGBT kan? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan jadilah perempuan tulen, ya. Laki-laki jadilah laki-laki tulen. Jangan kemayu-kemayu jalannya. Makanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Kenapa? Perempuan boleh pakai emas. Mas Paijo? Laki-laki tidak boleh pakai emas. Hati-hati nanti kamu tunangan tukar cincin. Tengok emas sama emas cincinnya. Haram, tidak boleh. Kalau perempuan nggak apa-apa pakai emas. Berapa gram pun boleh. Ya. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Tunangan, tukar cincin. Ada dua hal yang dilarang, dilanggar sama masyarakat. Udah tunangan, diajak kemana-mana. Sangkanya udah halal, baru tunangan, nikahnya 3 tahun lagi. Lama kali. Kemudian tukar cincin emas. Itu kan pakaian perempuan, jangan dipakai sama laki-laki. Kenapa nggak boleh? Orang yang pakai emas ya, itu ada zat yang masuk ke dalamnya. Kalau perempuan jadi obat, zatnya dibuang dari haidnya. Ya, kotoran, ya kan? Makanya orang yang sudah haid tidak boleh sholat karena najis. Tapi hati-hati, orang yang haid ibaratnya tidak mengqadha sholatnya, tapi mengqadha puasanya. Tapi dalam sebuah kitab, orang yang keluar darah haid terkadang-kadang wajib mengganti sholatnya. Contoh, zuhur jam berapa? 12:30 lah gitu kita buat. 12:30 kamu belum sholat. Nantilah jam 2. Jam 2 ketika mau berwudu keluar haid. Ayo, anturan kamu udah selesai sholat. Jam 12:30, jam 1, jam 2 keluar ini hati-hati. Berarti nanti begitu kamu selesai haid wajib mengganti sholat zuhur, ya kan? Iya, kenapa? Itu tadi zuhurnya saja, karena ada waktu 1 jam, ibaratnya tidak Ini yang laki-laki kudu paham. Masalah haid bukan perempuan saja, laki-laki nanti punya anak perempuan, nggak paham nanti, yopo iku, yolah kue, katanya kan? Kudu paham laki-laki, masalah haid kudu paham laki-laki, perempuan juga paham. Yang kedua, berhenti darah haid. Jam 5 berhenti darah haid. Ayo, mandi wajib enggak? Mandi wajib langsung. Salat asar, bahkan zuhur wajib diganti karena zuhur bisa dijamak takhir. Tengok sebuah kitab itu, 2 yang diganti. Makanya kudu paham. Makanya laki-laki tidak boleh pakai emas karena ada mudratnya. Mana dikeluarkan? Ada darah mau keluar dari hidung, itu mimisan, bukan haid. Ya. Jadi ibaratnya sesuatu ya yang dilarang itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dikerjakan. Terakhir, wa muharisatu ditik. Ya, jangan laga-laga ayam. Ini disebutkan di sini, laga ayam, laga ikan. Apa hukum beli ikan? Ikan apa? Ikan cupang. Ya, ikan laga. Tengok kalau dia beli untuk dilaga-laga haram hukumnya.
Tahu, seluruh binatang itu tidak ada yang ke surga dan tidak ada yang ke neraka. Kecuali ada 10 binatang yang diizinkan Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Unta Nabi Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, burung hudhud Nabi Daud, unta Nabi Soleh, kendaraan Nabi-nabi, ikan Nabi Yunus, itu masuk surga semuanya. Yang lain dibinasakan. Kecuali ada binatang dia minta kisos, ya Allah, jangan kau matikan kami ya Allah. Aku minta kisos. Dulu aku dilaga-laga sama orang tua ya Allah. Sampai botak kepalaku ya Allah. Nggak terima aku ya Allah. Dulu aku dilaga-laga ikan sampai habis buluku ya Allah. Dicari nanti. Minta maaf lah sama ikan. Gimana cara minta maafnya itu? Dicari di akhirat. Yang suka melaga-laga. Tidak dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti kiamat kamu dikisos gantian, dihukum Allah Subhanahu wa taala, baru selesailah hukuman tadi itu, ya. Jangan laga-laga ayam, jangan laga-laga ikan. Apa hukum beli kucing Anggora? Ya, begitu ya. Kucing Anggora, ya kan? Ada ya? Nah, kalau beli kucing, setiap yang ada manfaatnya sah jual belinya. Itu kaidahnya. Setiap yang ada manfaatnya sah jual belinya. Ikan ayam boleh dibeli, ada manfaatnya, diapain? Dimakan. Ikan cupang ada manfaatnya? Ya. Manfaat itu bukan hanya dimakan. Beli burung ada manfaatnya. Beli kucing Anggora ada manfaatnya. Ustadz kau udah ya kan, kucing tadi tuh indah kali ciptaan Allah nih. Manfaatnya dilihat, boleh. Manfaat untuk dilihat silakan saja. Yang penting dikasih makan, jangan disiksa. Karena di zaman Rasul ada perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Nah, jadi kalau misalnya ada manfaatnya silakan. Jadi kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alim iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bi futuhil arifin adkhilnal jannah bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala